pejabat, pengelola informasi dan dokumentasi. Jadi ternyata ada informasi yang terbuka sama tertutup. Ya? Ini beneran semua masyarakat. Jadi kita bisa sederhanakan seperti itu buku besar ya Mbak, yang isinya informasi-informasi terkait LNSW. Teman-teman juga bisa lakukan permohonan informasi publik secara resmi nih, itu dapat dijangkau ke seluruh kalangan ya, termasuk teman-teman disabilitas dan kelompok rentan. Jangan ragu untuk mengakses informasi karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman satu jendela dimanapun berada. Ketemu lagi kita bersama saya Elo Pratiwi yang akan menemani teman satu jendela untuk ngobrol-ngobrol selama beberapa menit ke depan. Dan hari ini gimana nih kabarnya teman satu jendela semua? Semoga sehat semuanya ya dan bahagia, selalu semangat juga. Nah, aku tidak lupa mengenalkan jargon kita karena kita ketemu lagi di podcast Satu Jendela, obrolan asik banyak ilmunya. Tentunya hari ini kita akan ngobrol sesuatu yang seru banget, yang banyak banget ilmunya, insight-insight baru, dan aku juga nggak sendirian nanti. Aku akan menghadirkan seorang narasumber yang luar biasa. Nah teman-teman, podcast Satu Jendela kali ini sudah masuk ke episode ke-7. Kita sudah masuk ke edisi ke-7. Nah, angka 7 nih biasanya selalu disebut-sebut sebagai angka-angka keberuntungan gitu ya. Nah mungkin salah satu keberuntungan kita di hari ini, di era keterbukaan informasi dan juga teknologi yang semakin canggih, kita bisa mendapatkan informasi tentang apapun itu dengan mudah, dengan lebih terbuka, lebih transparan juga. Termasuk di dalamnya adalah informasi tentang lembaga-lembaga pemerintahan di Indonesia tentunya. Nah, kalau ngomongin soal informasi lembaga pemerintahan nih, mungkin kita bisa flashback sedikit. Gimana sih dulu teman satu jendela itu kalau mau cari informasi tentang lembaga pemerintahan di Indonesia? Nah sekarang kabar baiknya adalah cara kita mencari informasi dan juga mendapatkan informasi tentang lembaga pemerintahan dan apapun yang ada di dalamnya itu lebih mudah, lebih transparan, lebih cepat dan pokoknya gampang banget aksesnya. Nah, karena sekarang kita semua sadar bahwa informasi itu bukan sekedar kebutuhan saja, tapi juga hak setiap masyarakat. Nah, di episode kali ini kita akan ngobrol santai nih tentang bagaimana sih Lembaga Nasional Single Window atau LNSW sebagai salah satu lembaga pemerintahan di Kementerian Keuangan menghadirkan layanan informasi yang transparan, mudah diakses dan juga inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk ngobrolin hal ini lebih dalam di hari ini, saya nggak sendirian. Seperti yang saya bilang tadi, saya menghadirkan seorang narasumber yang luar biasa. Hari ini sudah hadir bersama kita, sosok yang sehari-hari berada di balik layanan informasi publiknya LNSW ini. Dan beliau ini memastikan setiap informasi itu bisa sampai di masyarakat dengan jelas dan tepat waktu tentunya. Beliau adalah Kepala Subbagian Komunikasi dan Layanan Informasi selaku Sekretaris PPID LNSW. Namanya adalah Mbak Niken Galuh Widiasti. Halo Mbak Niken, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak Elo. Wah, senang sekali hari ini bisa ketemu Mbak Niken di sini. Terima kasih Mbak Niken. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih banyak karena Mbak Niken sudah mau meluangkan waktunya untuk hadir di sini di podcast Satu Jendela. Kita mau sapa teman-teman Satu Jendela dulu nih Mbak. Kita boleh say hi dulu. Hai teman Satu Jendela. Teman-teman Satu Jendela. Nah, ini adalah Mbak Niken yang sehari-harinya mengurus tentang PPID LNSW ya Mbak, betul? Betul sekali Mbak Elo. Kita mau bahas lebih lanjut nih Mbak soal PPID LNSW ini. Sebagai sekretaris PPID ya Mbak, betul. Sebenarnya apa sih Mbak yang dimaksud PPID gitu ya? Apalagi terutama PPID LNSW dan peran utamanya di LNSW itu sebenarnya seperti apa nih Mbak? Boleh diceritain sedikit nggak Mbak? Oke, pertanyaan yang penting banget ya Mbak di awal obrolan ini. Jadi memang sebenarnya nih kalau saya lihat nih banyak yang belum familiar nih. Apa sih PPID LNSW ya? Nah, kalau boleh saya jelaskan Mbak, kepanjangan PPID itu adalah Pejabat, Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Dari Pejabat, Pengelola Informasi dan Dokumentasi LNSW. Jadi
sesuai dengan kepanjangannya sudah tergambar sedikit ya Mbak. Jadi PPID LNSW itu mengelola informasi dan dokumentasi yang ada di LNSW tentunya. Oke. Nah, kalau sederhananya tuh gambarannya itu seperti pintu utama akses informasi publik yang ada di LNSW. Wah. Contohnya nih Mbak, misalnya masyarakat tuh pengen nih layanan-layanan yang ada di LNSW itu seperti apa, kebijakannya seperti apa, atau hal-hal lain yang terkait di LNSW. Nah, muncul nih peran PPID LNSW Mbak untuk mengelola, menyiapkan dan memberikan informasi publik tersebut. Tapi nggak berhenti di situ Mbak. Kita memberikan informasi tapi kita harus akurat dong Mbak, dan mudah dipahami. Percuma Mbak ada informasinya tapi nggak mudah dipahami. Benar. Nah, ini lagi Mbak, muncul peran PPID LNSW di internal nih, di internal LNSW sendiri. Jadi PPID LNSW itu sebagai penghubung internal LNSW sendiri dengan masyarakat. Sehingga sebelum pemberian informasi itu kita sampaikan ke masyarakat, kita koordinasikan internal nih, unit-unit teknis di LNSW. Sehingga informasi yang kita berikan kepada masyarakat itu akurat. Tapi ini Mbak, perlu digarisbawahi dulu. Memang informasi publik kan terbuka ya kepada publik. Tapi kita harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Informasi publik itu diatur dalam Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Yang di dalamnya itu diatur ada dua informasi Mbak. Informasi yang terbuka sama informasi yang tertutup. Sehingga PPID LNSW itu menjaga keseimbangannya nih Mbak. Begitu. Mungkin di awal obrolan ini mudah-mudahan teman-teman Satu Jendela udah mulai mengerti ya apa itu PPID LNSW gitu Mbak Elo. Oke, keren banget. Jadi ternyata ada informasi yang tadi gimana terbuka sama tertutup ya? Betul. Oke. Terus juga bisa diakses oleh semua masyarakat Mbak. ya? Cuma tadi ya ada yang terbuka, ada yang tertutup. Nah, kalau kita gitu bahas lebih dalam lagi. Betul. Aku kalau gitu mau bahas lagi nih lebih dalam nih terkait dengan terbuka, tertutup dan diakses sama masyarakat nih. Kan tadi berarti kesannya seperti semua masyarakat itu bisa mengakses ya Mbak? Betul. Tapi mungkin teman Satu Jendela ini ada yang penasaran juga. Ini beneran semua masyarakat yang berarti siapapun itu orangnya, mau orang yang lagi sekolah gitu atau orang yang sedang bekerja di kantor swasta maupun pemerintah, atau siapa sih sebenarnya yang boleh mengakses informasi publik ini atau mengajukan permohonan informasi atau semacamnya untuk PPID ini Mbak? Oke, jadi ini penting untuk diluruskan ya Mbak Elo ya. Jadi tadi kan udah sempat saya bahas. Jadi informasi publik itu diatur dalam Undang-Undang KIP, Keterbukaan Informasi Publik kan. Nah, di undang-undang ini diatur mengenai definisi pemohon informasi publik. Jadi pemohon informasi publik itu adalah warga negara Indonesia dan atau badan usaha Indonesia. Jadi bisa cakupannya luas ya Mbak. Misalnya perseorangan. Perseorangan tuh siapa sih? Bisa masyarakat umum, bisa peneliti, bisa mahasiswa. Kemudian mahasiswa juga. siapa sih badan hukum Indonesia? Itu seperti bisa perusahaan, organisasi. Jadi pada prinsipnya selama warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia bisa mengajukan informasi publik. Begitu Mbak Elo. Oh, keren sekali. Berarti emang benar-benar terbuka untuk semua lapisan masyarakat ya Mbak, untuk semua orang. Mau individu ataupun perusahaan tadi juga bisa ya, badan hukum namanya. Nah, berarti memang bisa terbuka luas, kemudian bisa diakses sama-sama oleh setiap orang di Indonesia. Nah, tapi tadi Mbak ini kan sempat bilang nih ada yang terbuka, ada yang tertutup, kemudian dijaga batasannya sebagai PPID LNSW itu menjaga keseimbangannya ya, supaya tetap dijaga tuh yang mana yang boleh diakses secara terbuka dan mana yang perlu dijaga karena tertutup gitu ya Mbak. Nah, terus tadi Mbak Niken juga ada menyebutkan tentang undang-undangnya. Nah, di undang-undang itu pasti diatur juga ya Mbak yang mana yang terbuka dan mana yang tertutup gitu ya, karena dibedakan dua itu. Nah, boleh nggak Mbak dibahas sedikit yang mana yang terbuka itu seperti apa, yang tertutup itu seperti apa? Oke, ini penting banget ya Mbak untuk dipahami masyarakat terus teman-teman Satu Jendela ya, karena ini menjadi dasar kami untuk mengelola keterbukaan informasi publik di LNSW begitu Mbak. Jadi kembali lagi Mbak, di aturan nih Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Nah, pada prinsipnya di undang-undang tuh disebutkan bahwa semua informasi yang dikuasai oleh badan publik itu prinsipnya terbuka. Nah, maka muncul nih DIP, Daftar Informasi Publik. Jadi kita bisa sederhanakan seperti itu buku besar ya Mbak, yang isinya informasi-informasi terkait LNSW. Nah, di DIP itu kita
buatnya lebih sistematis, Mbak, sehingga masyarakat itu gampang untuk mengakses informasi dalam DIP tersebut gitu. Contohnya adalah misalnya laporan tahunan LNSW, terus rencana anggaran LNSW, kemudian agenda-agenda penting di LNSW itu bisa diakses oleh publik gitu. Itu yang ada di DIP. Selain itu, Mbak, di undang-undang itu juga diatur seperti yang tadi saya sampaikan di awal. Ada pembatasan nih. Jadi ada yang sifatnya terbuka, ada yang sifatnya tertutup. Untuk yang sifatnya tertutup itu kita sebutnya dengan daftar informasi yang dikecualikan. Nah, kenapa tertutup ya, Mbak ya? Karena ada memang informasi-informasi itu kalau dibuka itu ada resikonya, seperti keamanan negara, terus rahasia atau rahasia pribadi, kekayaan intelektual, atau hal-hal yang lain yang kalau dibuka itu ada resikonya, Mbak. Makanya undang-undang mengatur untuk kondisi tertentu itu informasi itu dibatasi aksesnya kepada publik, begitu Mbak Elo. Nah, tapi tunggu dulu nih, saya jelaskan lagi nih. Untuk DIP DIK ini penyusunannya nggak serta-merta kita buat seenaknya ya, Mbak. Cuma dalam penyusunan DIP DIK ini ada prosesnya ya, Mbak, yang harus kita lalui. Sehingga sebelum menjadi DIP DIK itu ada proses, yaitu uji konsekuensi. Uji konsekuensi itu kita mengkaji nih, Mbak, mengidentifikasi nih informasi-informasi itu. Kalau dibuka itu resikonya apa? Kalau ditutup resikonya apa? Nah, setelah kita kaji baru kita identifikasi mana yang masuk ke yang informasi terbuka, mana informasi tertutup, jadilah DIP dan DIK itu. Nah, di PPID LNSW itu tugasnya yaitu menjaga keseimbangan. Kita tetap bisa menyampaikan informasi kepada publik, tapi kita juga sesuai undang-undang ada hal-hal yang perlu kita jaga gitu. Oh gitu, dan DIP dan DIK-nya tadi ya Mbak, itu diperbarui terus ya? Tentu, setiap tahun kita perbarui. Oh, keren banget. Berarti terus dilakukan pembaruan dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang terkini gitu ya, Mbak? Betul. Wah, keren banget nih. Penjelasannya sangat clear sekali dan pasti ini teman satu jendela sudah lebih jelas gitu ya, sudah lebih tergambar apa itu PPID LNSW dan apa saja yang ada di dalamnya gitu. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya nih, Mbak. Pertanyaan selanjutnya. Kalau keterbukaan informasi ada aturannya, ada yang harus dijaga tadi ya Mbak, karena ada yang tertutup, ada yang terbuka, daftar informasi publik dan daftar informasi dikecualikan tadi ya. Nah, sekarang mungkin ada pertanyaan baru nih Mbak. Sebenarnya informasi apa aja yang termasuk di DIP LNSW? Atau kalau misalkan pengen tahu nih, DIP LNSW itu bisa diaksesnya di mana dan seperti apa. Mungkin tadi sempat dibahas kalau DIP ini contohnya adalah yang anggaran gitu ya, kemudian laporan tahunan gitu ya Mbak. Tapi mungkin apakah sekedar itu saja gitu, atau mungkin ada daftar informasi publik lainnya nih yang ternyata nggak bisa nih teman-teman temukan gitu ya dari laporan tahunan itu atau anggaran itu gitu. Ada nggak sih Mbak daftar informasi publik lainnya gitu, dan teman-teman satu jendela ini bisa aksesnya di mana nih? Oke, baik. Jadi itu sebenarnya di LNSW sendiri, Mbak, kita tuh berupaya agar masyarakat itu bisa dengan mudah mengakses informasi khususnya yang ada di LNSW ya, termasuk daftar informasi publik. Nah, kalau teman-teman satu jendela nih saat ini lagi pegang laptop atau handphone, laptop ya, langsung buka nih web insw.go.id nih. Terus di atas itu menu ada informasi publik, diklik aja. Setelah itu muncul, pilih daftar informasi publik. Nah, di situ kita sistematis nih Mbak, mengelolanya ya Mbak. Jadi teman-teman udah bisa tuh download, ada tuh downloadan daftar informasi publik. Jadi teman-teman satu jendela itu udah bisa, apa aja sih daftar informasi publik di LNSW bisa ada di situ semua. Nah, selain di website Mbak, kita juga menyediakan di berbagai saluran, misalnya media sosial atau platform digital lainnya. Kalau media sosial itu kita punya Facebook Lembaga Nasional Single Window. Kemudian ada Instagram, itu @official_insw. Wah, sekalian di follow nih berarti. Terus kita punya YouTube juga Mbak, YouTube di juga ada. Lembaga Nasional Single Window. Jadi kita promosi juga ya Mbak. Kalau yang belum follow di IG kita @official_insw. Terus YouTube kita Lembaga Nasional Single Window, dan
follow juga Facebook kita ya Mbak di Lembaga Nasional Single Window. Jangan lupa YouTube-nya di-subscribe karena nanti YouTube-nya juga ada tayangan kita hari ini nih Mbak. Jadi teman-teman bisa dengerin terus tiap hari kalau pengen tahu tentang PPID LNSW dan juga pengen cari tahu apa aja, di mana aja DIP dan DIK LNSW. Dengerin lagi podcastnya di YouTube Lembaga Nasional Single Window ya Mbak. Betul. Di-subscribe sekarang juga teman satu jendela ya. Mbak ada tambahan nih. Oh boleh, oke. Belum berhenti di situ aja Mbak. Kita juga sadar ya Mbak, karena kebutuhan informasi setiap orang itu kan berbeda-beda ya Mbak. Mungkin teman-teman satu jendela belum mendapatkan informasi yang ada di media sosial atau platform digital kita lainnya. Nah, ini teman-teman juga bisa langsung melakukan permohonan informasi publik secara resmi nih ke LNSW. Misalnya contohnya nih Mbak, kemarin ada mahasiswa di satu universitas negeri di Indonesia ya, itu mengajukan permohonan informasi publik ke PPID LNSW itu untuk meminta data jumlah pengguna aktif SSM pengangkut di Pelabuhan Tanjung Priok. Nah, yang bersangkutan ini mengajukannya melalui portal eppid@kemenq.go.id. Nah, kemudian LNSW verifikasi, terus kita jawabnya secara daring dan beliau yang bersangkutan menerima by email. Jadi permohonan itu sangat mudah dan bisa kita akses dimanapun platformnya ya Mbak gitu, kanalnya. Jadi sangat mudah sih. Keren banget. Jadi dari LNSW sendiri ini selain menyediakan ya, berarti kayak proaktif untuk menyediakan informasi gitu ya Mbak untuk publik ya, tapi juga menerima kalau misalkan dari masyarakat, seperti tadi mahasiswa salah satunya ya, ada yang ternyata belum menemukan nih informasi yang dicari, mengajukan permohonan ke PPID LNSW itu bisa ya Mbak. Ya. Wah keren banget, berarti menyediakan dan juga memberikan informasi yang diminta nih. Lengkap sekali nih PPID LNSW. Kita mau cari tahu lebih dalam lagi. Jadi selain tadi kan kita tahu kalau informasinya sudah dibuka lebar dan luas, di website ada insw.go.id tadi ya Mbak. Kemudian di Instagramnya juga ada @officialinsw. Jangan lupa langsung di follow. Kemudian di YouTube-nya juga ada, di Facebook juga ada. Nah, menariknya nih ada juga email yang bisa diakses oleh teman-teman satu jendela ini kalau mau mengajukan permohonan informasi. Kemudian terhubung juga tadi ke eppid.kemenkeu.go.id ya Mbak untuk mengajukan permohonan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kalau tadi ada email, ada website eppid untuk mengajukan, ada nggak Mbak layanan lainnya kalau misalkan pengennya itu, aduh kalau email aku takutnya lama nih gitu, atau aku susah menyampaikan kalau via email gitu ya, aku susah menuliskan nih secara daring gitu. Pengen mengajukan permohonan informasi, butuh informasi, pengen datang langsung gitu, boleh nggak Mbak? Atau mungkin ada media lainnya selain email gitu, boleh dijelasin nggak Mbak? Oke Mbak Elok, jadi kabar baiknya nih ya, sekarang pengajuan permohonan informasi itu udah lebih mudah dan fleksibel dan banyak pilihannya Mbak di LNSW itu. Jadi yang pertama nih, teman-teman satu jendela itu bisa langsung mengunjungi yang tadi ya, portal eppid Kementerian Keuangan, yaitu eppid.kemenq.go.id. Atau yang lebih praktisnya, sekarang kan pasti orang-orang udah punya handphone dong Mbak, gitu kan. Praktisnya bisa download aplikasi mobile PPID di App Store atau Play Store. Nah, nanti tinggal isi data diri, kemudian mengajukan permintaan kan Mbak. Nah, selain itu bisa langsung ke emailnya PPID LNSW, ppidlnsw@insw.go.id. Oke. Bisa lagi Mbak, kalau mau surat tertulis nih ditujukan ke sekretaris LNSW. Oh, surat pun bisa ya. Iya betul, ini kan online ya Mbak. Kita juga menyediakan kalau misalnya nih teman-teman satu jendela mau sekalian tahu kantornya LNSW Mbak, bisa datang langsung ke kantor LNSW di gedung Safrudin Prawira Negara 2. Nah, di sana kita sudah disediakan ya ruang layanan PPID seperti itu Mbak. Oh, ada ruang layanannya sendiri ya. Berarti ada petugas layanannya juga ya Mbak? Pastinya dong Mbak. Mbak Niken dan juga tim ya yang hadir di ruang layanan nanti ya. Ketemu tim kami ya Mbak ya. Berarti bisa dilayani langsung kalau datang langsung ya Mbak. Iya. Oke, keren sekali. Benar-benar menyediakan layanan dalam berbagai bentuk gitu ya. Oke. Oh ya Mbak. Jadi kalau misalnya teman-teman satu jendela itu masih bingung nih, gimana cara mengajukan atau mau bagaimana
mengajukan permintaan informasi publik atau langkah-langkahnya seperti apa bisa langsung di websitenya insw.go.id ya. Di situ ada langkah-langkah panduannya. Oh, ada tutorialnya gitu di website ya. Berarti teman-teman jangan lupa mengunjungi websitenya insw.go.id. Sekali lagi ya, insw.go.id buat akses tutorial gimana sih cara mengajukan permohonan informasi publik itu ya Mbak. Oke, tapi mungkin teman satu jendela nih ada yang penasaran juga. Kalau tadi caranya ada banyak, butuh waktu berapa lama sih Mbak sebenarnya untuk menyelesaikan permohonan informasi dari teman satu jendela ini? Mungkin ada jangka waktu tertentu gitu sampai informasinya bisa diterima sama teman-teman satu jendela? Oke, baik Mbak Elo. Jadi kita kembali ke undang-undang nih Mbak ya, Undang-Undang 14 tahun 2008 terkait tentang keterbukaan informasi publik. Jadi di undang-undang ini diatur bahwa PPID itu wajib menyampaikan tanggapan atau pemberitahuan tertulis terkait permohonan yang diajukan itu paling lambat 10 hari kerja sejak permintaan informasi tersebut diterima Mbak. Namun dalam kondisi tertentu nih Mbak, misalnya informasi tersebut itu masih membutuhkan penelusuran gitu ya Mbak atau koordinasi lebih lanjut, PPID itu dapat memperpanjang waktunya sampai maksimal 7 hari kerja Mbak Elo. Tapi implementasinya di LNSW ya Mbak, kita berusaha nih Mbak, layanan kita cepat nih Mbak agar masyarakat itu kami paham sih, kami memahami bahwa masyarakat itu kan butuh informasi yang cepat ya. Kami biasanya di LNSW itu untuk menyelesaikan atau menyampaikan tanggapannya itu biasanya maksimal 1 atau 2 hari kerja aja Mbak. Wah, gitu keren agar banget. manfaatnya juga diterima oleh masyarakat tentunya. Wah, mantap nih. Harusnya 10 plus 7 hari kerja ya tadi, tapi bisa selesai di 1 atau 2 hari kerja aja. Keren banget. Boleh aplausnya dong buat Lembaga Nasional Single Window nih. Keren banget ya. Layanan prima banget ya Mbak, bisa selesai 1 sampai 2 hari kerja. Wah, mantap. Aku mau beranjak ke pertanyaan selanjutnya nih Mbak. Dari sekian banyak nih permohonan yang masuk ke LNSW nih Mbak, biasanya itu pertanyaan apa aja sih yang paling sering ditanyakan atau diminta oleh masyarakat gitu? Beberapa waktu lalu itu masyarakat banyak meminta, salah satunya adalah permohonan informasi masuk itu terkait dengan NLE. NLE itu National Logistic Ecosystem. Jadi pemohon itu meminta daftar nama pelabuhan yang telah mengimplementasikan NLE pada kurun waktu tertentu. Nah, alhamdulillahnya data tersebut dikuasai oleh LNSW, jadi kamu bisa memberikan kepada pemohon. Nah, kemudian ada lagi nih Mbak, dulu juga sempat paling sering yang diminta oleh masyarakat itu adalah realisasi perhitungan data dwelling time gitu Mbak. Nah, dengan karena ini lumayan sering ya Mbak, jadi PPID LNSW itu melihat kebutuhan masyarakat nih, ternyata masyarakat tuh butuh nih, seringnya meminta data terkait dwelling time. Untuk itu kita membuat inovasi nih Mbak beberapa waktu yang lalu. Jadi sekarang untuk realisasi perhitungan data dwelling time itu sudah teman-teman satu jendela bisa akses di webnya insw.go.id, di beranda agak di scroll ke bawah dikit. Nah, di situ kita bisa lihat tuh realisasinya di 5 pelabuhan terbesar di Indonesia. Itu sebagai salah satu komitmen kami ya Mbak. Kita tuh nggak hanya menunggu permintaan nih, tapi kita proaktif untuk menyempurnakan layanan, mendengar kebutuhan masyarakat, apa sih informasi yang dibutuhkan masyarakat sih. Nah, kita mencoba untuk inovasi tersebut Mbak. Wah, menarik banget nih. Berarti tadi seperti yang disampaikan Mbak Niken ya, LNSW tidak hanya menunggu aja ya Mbak, tapi juga melihat kebutuhan masyarakat itu seperti apa, kemudian proaktif menyediakan solusi gitu ya Mbak, menyediakan solusi. Berarti solutif banget nih untuk masyarakat Indonesia. Kebutuhan informasinya itu apa aja sih? Kalau dilihat kayaknya dwelling time nih paling banyak diminta. Oh, berarti masyarakat butuh banget dwelling time ini ya, akhirnya disediakan langsung. Berarti kalau gitu teman satu jendela yang membutuhkan data dwelling time nggak perlu lagi mengajukan permohonan informasi gitu ya Mbak? Langsung akses di website aja gitu ya? Iya, keren banget. Sangat mudah sekali dan sangat membantu teman satu jendela yang membutuhkan informasi dwelling time nih. Nah, tadi kan Mbak Niken menyebutkan nih ada aturannya, kemudian juga ada klasifikasi informasi publik gitu ya. Kemudian ada menunya tadi ya Mbak, di website itu ada daftar informasi publik yang bisa diakses gitu. Ada berapa sih Mbak sebenarnya klasifikasinya informasi publik itu gitu, dan apa aja gitu jenis-jenis informasi publik yang disediakan oleh LNSW ini? Oke Mbak Elok, jadi informasi publik itu dibagi menjadi 3 kategori ya Mbak. Jadi yang pertama, informasi publik yang tersedia setiap saat. Kemudian kedua,
informasi publik yang wajib diumumkan dan diperbaharui secara berkala. Kemudian yang ketiga, informasi publik yang wajib diumumkan secara serta-merta. Terus apa sih perbedaannya ya Mbak? Pasti ada pertanyaan seperti itu. Jadi kalau informasi publik yang tersedia setiap saat itu seperti ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian kebijakan-kebijakan LNSW, kemudian dokumen-dokumen tertentu seperti itu Mbak. Nah kalau informasi publik yang wajib diumumkan dan diperbarui secara berkala itu yang seperti laporan tahunan, laporan kinerja, laporan anggaran itu kan setiap tahun diperbarui ya Mbak. Jadi itu wajib diupdate, makanya wajib diperbarui secara berkala. Nah kemudian apa sih contohnya informasi publik yang wajib diumumkan secara serta-merta? Kalau ini itu biasanya terkait dengan informasi dengan kondisi tertentu nih Mbak yang sifatnya mendesak, berdampak luas bagi masyarakat dan wajib diumumkan. Jadi pada waktu lalu kita kan mengalami pandemi ya Mbak ya. Nah, COVID itu ya Mbak. Betul. Kemudian LNSW itu kita mengumumkan dalam informasi publik serta-merta itu pengajuan rekomendasi pengecualian tata niaga impor dengan komoditinya, misalnya hand sanitizer, vitamin, obat. Nah itu dapat dilakukan secara online melalui sistemnya INSW. Selain itu Mbak, kami juga aktif loh Mbak di platform media kita, ya kan, kanal-kanal media kita untuk menyampaikan informasi-informasi update yang dilakukan oleh LNSW. Seperti misalnya kalau misalnya kita melakukan sosialisasi, BIMTEK, kemudian kerjasama dengan kementerian negara lain, atau event-event tertentu yang melibatkan publik, itu pasti kita update di seluruh kanal LNSW gitu. Jadi publik itu bisa selalu memantau kami, mendapatkan informasi dari LNSW, sehingga publik nggak hanya tahu hasilnya aja nih Mbak, tapi tahu prosesnya juga seperti itu. Jadi kita lebih dekat dengan masyarakat gitu Mbak. Keren-keren. Jadi emang LNSW ini juga berusaha untuk selalu dekat dengan masyarakat dengan memberitakan prosesnya juga ya Mbak dari setiap apa yang dilakukan sama LNSW ini sebagai lembaga pemerintahan. Berarti lengkap banget nih layanan PPID-nya LNSW nih ya Mbak. Tapi kita mau ngobrolin lagi nih Mbak soal, udah lengkap banget nih Mbak, udah bisa diakses sama semua masyarakat. Ya. Tapi gimana sih PPID LNSW ini memberikan akses yang juga mudah dan dekat juga untuk masyarakat yang mungkin berkebutuhan khusus ataupun dari kelompok rentan gitu Mbak. Apakah itu juga difasilitasi oleh PPID LNSW Mbak Niken? Nah ini Mbak Elok, perlu kita garis bawahi bahwa ini adalah fokus utama kami ya Mbak. Jadi kita pengen informasi yang ada di LNSW itu dapat dijangkau ke seluruh kalangan ya, termasuk teman-teman disabilitas dan kelompok rentan gitu Mbak. Jadi misalnya nih Mbak, kami di akun media sosial kami di Instagram dan Facebook itu kami lengkapi dengan ALT text di setiap konten. Itu tujuannya biar teman-teman yang mempunyai keterbatasan penglihatan itu, yang menggunakan screen reader itu tetap bisa memahami isi dari konten yang kami bagikan gitu. Nggak hanya itu Mbak, kemudian video-video yang kami share itu kita menghadirkan juru bahasa isyarat. Jadi informasi yang kita sampaikan itu tidak hanya bisa dilihat tapi juga dipahami oleh teman-teman tuli seperti itu Mbak. Kemudian ada lagi, kalau kita buka websitenya LNSW di insw.go.id, kami juga sudah menyiapkan fitur aksesibilitas. Kayak gimana tuh Mbak? Nah, ini membantu pengguna kelompok rentan nih Mbak untuk bisa menyesuaikan tampilannya nih Mbak, sesuai kebutuhan. Misalnya mengatur kontrasnya, memperbesar, memperkecil huruf, teks, ya betul. Terus mempermudah navigasi juga. Jadi pengalaman mengakses informasi itu bisa lebih nyaman. Kemudian ada lagi Mbak. Masih ada lagi ternyata ya. Tidak hanya dari sisi digital Mbak, kami juga menghadirkan layanan yang ramah disabilitas secara fisik. Di kantor LNSW itu kita sudah menyediakan fasilitas nih Mbak, seperti kursi roda, terus jalur landai untuk kursi roda, toilet khusus disabilitas. Terus yang paling penting juga Mbak, di ruang layanan PPID kita juga menyediakan penerjemah bahasa isyarat. Keren banget. Gitu Mbak. Komplit kan? Komplit banget. Berarti mau layanan online maupun layanan offline semuanya ini sudah dibuat ramah sekali untuk
teman-teman disabilitas dan juga kelompok rentan ya Mbak oleh PPID LNSW ini. Keren banget nih kinerjanya PPID LNSW ini luar biasa sekali ya Mbak Niken dan tim ya, menyediakan layanan yang sangat lengkap dan juga ramah untuk seluruh lapisan masyarakat gitu ya Mbak. Keterbukaan informasi ini memang benar-benar keren banget ya, berarti diolah oleh PPID LNSW ini. Tidak hanya soal transparansi tapi juga soal kepeduliannya. Bagaimana memastikan semua orang, semua lapisan masyarakat ini bisa mengakses informasi dengan setara dan adil ya Mbak. Nah, mulai dari kanal digitalnya juga sudah ramah diakses, kemudian juga layanan fasilitas fisiknya di kantor tadi ya Mbak, di Gedung Syafruddin Prawira Negara 2 ini juga sudah sangat ramah disabilitas ya, dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang sangat ramah disabilitas. Nah Mbak Niken, sebelum kita menutup obrolan kita kali ini nih Mbak, karena ternyata pertanyaan saya sudah habis nih, tapi saya masih pengen ngobrol nih sama Mbak Niken ya. Jadi untuk itu sebelum kita tutup nih ya obrolan kita hari ini, aku pengen minta Mbak Niken untuk menyampaikan closing statement nih Mbak. Untuk teman-teman Satu Jendela semuanya, terkait pentingnya keterbukaan informasi dan juga bagaimana sih masyarakat bisa memanfaatkan keterbukaan informasi itu dengan baik. Oke, siap Mbak Elok. Jadi pesan saya tuh sebenarnya sederhana ya Mbak Elok. Jadi teman-teman Satu Jendela jangan ragu untuk mengakses informasi, karena sekarang tuh informasi itu udah terbuka sekali ya untuk kita akses dan banyak sekali kanalnya. Jadi pilih kanal yang paling nyaman, paling sesuai keinginan atau kenyamanan teman-teman Satu Jendela. Kalau misalnya ada informasi-informasi yang belum didapatkan, bisa langsung mengajukan permohonan informasi publik ke PPID LNSW dan kami insya Allah akan memberikan pelayanan terbaik dan memberikan tanggapan dengan cepat seperti itu. Nah, semoga dengan keterbukaan informasi publik ini kita bisa semakin membangun kepercayaan ya Mbak Elo ya, dan kita bersama-sama untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik, karena LNSW itu tidak hanya transparan dalam hal informasi saja ya Mbak, tapi kita juga proaktif terhadap kebutuhan masyarakat, seperti itu Mbak Elo. Keren banget, tepuk tangan dong buat PPID LNSW, keren banget nih Mbak Niken dan tim yang sudah mengelola PPID LNSW dengan sangat baik, sangat transparan, terbuka, bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat dan sangat mudah untuk diakses. Nah teman Satu Jendela, benar-benar ya obrolan kita hari ini sesuai dengan tagline kita, obrolan asik banyak ilmunya. Kita hari ini belajar banyak tentang keterbukaan informasi publik, tentang PPID LNSW bersama Mbak Niken, Sekretaris PPID tingkat 1 LNSW. Nah kita jadi tahu kalau sekarang keterbukaan informasi itu sudah jauh lebih transparan, jauh lebih mudah diakses dan juga lebih cepat dan pastinya terbuka untuk semua. Jadi jangan ragu untuk mencari tahu dan juga memanfaatkan layanan dari PPID LNSW. Terima kasih teman Satu Jendela semuanya sudah menyimak dan juga mengikuti podcast Satu Jendela kali ini dari awal sampai selesai. Obrolan yang sangat asik, seru dan banyak ilmunya. Teman Satu Jendela, saya Elok pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di podcast Satu Jendela berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.